Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Selamat datang di video kali ini, video pembelajaran daring untuk mata kuliah metodologi penelitian. Kita sampai ke bab 4, hasil dan pembahasan. Ini susunan bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran umum, sejarah, fasilitas, dan struktur organisasi. Nanti diisi sejarahnya apa, fasilitas yang ada apa. Kalau ada struktur organisasinya silahkan diisi. Bagian kedua kita mulai dari hasil dan pembahasan. Nanti subbab pertama itu kita membahas hasil uji reliabilitas, subbab kedua membahas hasil uji validitas, kemudian yang ketiga membahas hasil data biografi responden, yang keempat membahas hasil analisis statistik deskriptif. Yang berikutnya itu nanti ada hasil data frekuensi dari variabel bebas, nanti ada hasil min atau nilai rata-rata variabel bebas. Oke, kemudian yang variabel terikat, kalau ada dua variabel sama, yaitu nanti diteruskan dengan hasil data frekuensi variabel terikatnya, terus hasil min atau nilai rata-rata variabel terikat. Baru setelah ini kita akan bahas hasil perhitungan korelasi koefisien yang mencari hubungan antara variabel bebas dan terikat, kemudian hasil perhitungan regresi yang akan mendapatkan hasil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke, nanti kita melakukan pengolahan data di SPSS. Yang pertama kali keluar adalah hasil reliability. Hasil reliability ini adalah hasil uji yang menjamin bahwa instrumen yang Anda buat di angket atau kalimat-kalimat yang Anda buat di angket itu sudah benar-benar konsisten ya dijawab oleh si responden. Ini hanya contoh, nanti keluarnya seperti ini. Kotaknya ada nilai Cornbread alpha dan end of item. End of item itu adalah artinya jumlah responden yang berhasil diinput 30. Cornbread alpha di sini adalah 0,942, artinya adalah 0,942. Ya. Itu nanti bisa dilihat di teori di bab 3. Di bab 3 skripsi itu harus dibuat skala atau tabel dari nilai-nilai Cornbread alpha yang terdiri dari 0,6 sampai 0,7, berarti hasil ini adalah reliable. Kalau hasilnya ternyata 0,942 seperti contoh, maka hasilnya adalah reliable-nya tinggi. Artinya adalah sejumlah instrumen dalam angket Anda yang telah dibuat, misalnya ada 10 atau 15, itu berhasil dijawab secara konsisten tinggi karena 0,9 oleh 30 responden. Itu artinya ya. Kemudian ini ceritanya adalah si instrumennya adalah 14 jumlahnya, item pernyataannya itu. Berikutnya yang keluar adalah hasil uji validitas variabel bebas. Nanti variabel terikatnya saya nggak bahas ya, karena hanya salah satu aja contohnya. Nanti keluar kotaknya seperti ini. Di sisi kiri itu adalah kalimat-kalimat dari angket yang sudah Anda buat, dan ada 4 kolom itu yang dilihat yang ini, corrected item atau total correlation. Nah, rumusnya adalah R hitung itu harus lebih besar daripada R tabel. Ini jadi harus lebih besar dari R tabelnya. Nah, di video daring cara pengolahan data di uji validitas itu sudah diinfokan ya, cara-cara mencari R tabel itu seperti apa, R hitung seperti apa. Ini hanya hasilnya. Ini sebagai contoh, berdasarkan tabel yang sudah keluar, dapat dilihat bahwa nilai yang ada di dalam kolom corrected item atau total correlation menunjukkan angka lebih dari 0,196. Ini adalah R tabelnya, ini adalah R hitungnya.
Karena rumusnya adalah R hitung harus lebih besar dari R tabel. Oke, maka variabel tersebut, variabel yang di dalam angket dinyatakan valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa 11 pernyataan yang menyangkut keputusan pembelian dinyatakan valid. Artinya ke 100 responden atau ke 30 responden itu mengerti, memahami, dan mengalami semua pernyataan yang diajukan kepada mereka. Pada akhirnya, ke-11 pernyataan yang dinyatakan valid itu dapat digunakan untuk perhitungan data selanjutnya. Kemudian kita mengeluarkan hasil data biografi responden yang telah Anda input dan Anda buat juga. Nanti yang keluar seperti ini tergantung dari biografi yang Anda buat apa. Kalau ini contohnya adalah dari usia. Oke, nanti setelah keluar seperti ini, maka data-data ini, angka-angka ini harus Anda deskriptifkan dalam bentuk seperti ini, kira-kira. Ya, cuma akan lebih baik kalau misalnya Anda tambahkan analisa kenapa kok misalnya yang paling banyak respondennya di penelitian ini antara umur 9 sampai 24 tahun. Nanti ini bisa dikaitkan dengan objek dari penelitiannya, misalnya objeknya kualitas produk dari minuman boba misalnya. Tentu wajar kalau banyak yang menjadi responden adalah umur generasi milenial seperti ini, dan Anda bisa menjelaskan analisanya. Oke, terus setelah itu kita mengeluarkan hasil data statistik deskriptif, yaitu data yang kita cetak tingkat kesetujuan dari responden satu persatu per tabel. Jadi misalnya tadi ada contoh 11 kalimat angket atau pernyataan, kita cetak 11 semuanya 11 tabel dengan isinya contohnya seperti ini, dan ini harus dideskriptifkan masing-masing per tabel. Kita lihat saja misalnya menganalisanya adalah yang setuju sama sangat setuju, kita gabung mewakili dari orang yang setuju terhadap pernyataan ini bahwa warnanya menarik. Oh, ternyata sebanyak berapa nih, 87% itu menyatakan bahwa memang minuman koi memiliki warna yang menarik, sehingga membuat orang bisa memutuskan untuk mencoba atau membeli langsung produk tersebut. Itu misalnya ya, analisanya seperti itu. Ya, ini bisa dibaca. Nah, terus habis itu kita ngeluarin data min atau nilai rata-rata dari variabel bebas. Variabel bebas di contoh penelitian ini adalah kualitas produk. Dia menggunakan dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu dimensi dia bikin 2 kalimat. Ini semua dikeluarkan hasil nilai rata-ratanya, dan ini hasil kesimpulan dari setiap dua kalimat di angket tersebut. Nah, ini kesimpulan terakhirnya dari min keseluruhan dari kualitas produk. 3,90 itu artinya apa? Ya, itu nanti harus ada tabelnya juga di bab 3 untuk pengukuran dari nilai rata-rata atau min. Itu ada skalanya. Oke ya. Baru bisa dianalisa. Oke, hasil nilai min variabel bebas dan terikat masing-masing akan menjadi dasar perhitungan proses uji korelasi dan regresi seterusnya. Ini hasil yang berikutnya, kita akan keluarkan uji koefisien korelasi. Hasilnya seperti ini, yang kita lihat adalah ini. Dan nilai signifikannya 0. Kalau nilai signifikannya adalah 0,0 atau di bawah 0,05, berarti menyatakan bahwa ada hubungan linear searah dan positif antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Dan hubungannya adalah 0,797, bacanya 0,797. Artinya apa 0,797? Harus kita lihat dulu di bab 3 teorinya untuk skala pengukuran dari korelasi koefisien. Ya, di sini kalau berdasarkan tabel itu hubungannya kuat. Jadi ada tabelnya gitu ya. Nanti harus Anda lihat lagi ke bab 3-nya Anda.
Kemudian yang berikutnya adalah hasil uji koefisien determinasi. Tadi ini R itu adalah hasil dari si koefisien korelasi. Nah, untuk koefisien determinasi atau regresi, kita lihatnya di R square. Ini harus dikalikan 100% seperti rumusnya koefisien determinasi R kuadrat kali 100%. Jadi bacanya adalah 63,6%. Artinya adalah kualitas produk dapat mempengaruhi pelanggan untuk membeli produknya dengan tingkat yang cukup besar pengaruhnya, yaitu tadi 63,6%. Sehingga si konsumen bisa memutuskan untuk membeli produk di Koi de Lipo Mall Puri. Itu ya, kira-kira analisisnya seperti itu. Kemudian hasil uji linear sederhananya seperti ini. Kotaknya nanti ya, analisa regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel bebas dengan variabel terikat. Analisa ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksikan nilai dari variabel bebas apabila nilai variabel terikatnya mengalami kenaikan atau penurunan. Kira-kira kalimatnya seperti ini. Angka yang kita lihat adalah di kotak beta yang ada tulisan konstan, ya. Nah, tabel total X itu adalah variabel bebas. Nah, yang Y itu adalah dibandingkan dengan tabel terikat. Ya, Anda bisa baca sendiri analisanya seperti ini. Oke, sekarang uji hipotesa. Ya, uji hipotesa kita bisa lihat rumusnya adalah degree of freedom, yaitu N kurang 2. N itu adalah jumlah populasi. Misalnya populasi responden Anda 100, berarti dikurang 2. Sama dengan 98. Nah, 98 lihat ininya. Di sini kalau pakai tabelnya adalah di 1,9845 ukurannya ya. Maka kalimatnya adalah seperti ini. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sebaliknya, kalau lebih kecil dari T tabel, T hitungnya, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kebalik, HO-nya diterima, HA-nya ditolak ya. Berdasarkan uji T pada tabel yang tadi, dapat diketahui bahwa variabel kualitas produk diperoleh T hitungnya sebesar ini. Nih ya, di sini jajaran yang dilihat ini dari T-nya lebih besar ternyata dari 1,98. T tabelnya tadi yang lihat dari tabel yang N kurang 2. Oke, maka dapat disimpulkan bahwa HO-nya ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya variabel bebas atau kualitas produk memang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Oke ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari hasil-hasil yang nanti akan keluar dari pengolahan data yang Anda coba untuk diujikan dari data-data yang sudah Anda dapat dari responden angket Anda. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.